Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ittaqullah haitsu ma kunta. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak Ketua beserta segenap jajaran pengurus Masjid Al-Ikhlas, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat fardu maghrib Masjid Al-Ikhlas, semua kita yang hadir di malam hari ini, kembali kita berdoa memohon, meminta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, petunjuk, hidayah Allah kepada kita sampai malam ini atau pada detik ini. Nikmat Allah itu terus mengalir yang kita rasakan sampai pada saat ini. Salah satu di antaranya nikmat umur. Ya Bu, umur. Kita ini kan seorang beruntung. Mengapa sekarang beruntung? Yang namanya kita masih hidup, masih dititipkan amanah umur itu oleh Allah. Bagaimanapun ibadah kita masih bisa bertambah dibandingkan bagi saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang sudah dahulu dari kita. Kalau umur masih diberikan oleh Allah, sementara kita masih hidup, berjamaah masih bisa, ya Pak. Puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid masih bisa dilakukan. Ini masih bisa terbaca, Ibu. Ya Bu, ya Bu, baca kan? Berbaca sehari, berbaca sehari. Tak pernah baca, tidak jawabnya. Ah? Itu dia. Puji Allah Subhanahu wa taala. Dengan diri kita sehat, Allah titipkan kesehatan itu sama kita. Dengan kesehatan tadi dapat kita melakukan kegiatan aktivitas, baik dalam menjalankan kehidupan duniawi dan lebih lagi dalam menghadapi kehidupan ukhrawi. La yastawi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat 59 Al-Hasan. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah
Dan adalah setiap diri kalian masing-masing kita ini wal tanzur ma qaddamat lighadin. Renungkanlah, perhatikanlah, evaluasilah, hitunglah apa yang telah kau perbuat. Itulah Allah ingatkan kepada kita untuk kesiapan kita nanti saat menghadap kembali kepada Allah Subhanahu. Bersiap belum? Bersiap belum? Belum boleh. Kapan? Sekali lagi, wattaqullah, takwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat karunia Allah ini. Kalau kita hitung-hitung, mana kita hitung kita? Ya betul. Nikmat Tuhan. Nih. Hah? Nih. Yang di dalam ini lidah, gigi. Ini membedakan antara makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik dibandingkan dari makhluk yang lain. Dengan akal dan pikiran tadi kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana punya kita, mana punya orang. Ya Bu, mana tanah kita, mana tanah orang, mana bini awak. Tuh, bedakanlah. Ini sama mana dia, itulah dia punya akal. Kita puji Allah, tanda kita bersyukur kepadanya dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La kalau ingin timbangan amal kita berat, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil. Perbanyak mengucapkan kalimat itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahman, haqifatani ala lisan, saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat kata Rasul yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pemurah. Kalimat itu enteng pada lidah tapi berat pada timbangan amal. Itu dia. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil. Selawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Allah malaikat berselawat ke Nabi, apatah lagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi, hai orang-orang beriman berselawat kepadanya. Perbanyak kepada siapa? Siapa Nabi itu? Ini Nabi Muhammad itu siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Yang diutus oleh Allah menjadi rahmat bagi seluruh. Dialah sosok seorang Nabi Rasul yang sangat manis mulutnya, yang paling ramah, orangnya yang paling benar hati, yang paling bersih hati, yang paling bijaksana dalam mengambil sikap dan keputusan, paling tawadhu kepribadiannya
ilmunya paling ikhlas, amalnya paling kuat, tahajudnya paling banyak, zikirnya paling rajin, istighfarnya satu kali, paling harmonis rumah tangganya, paling kasih dengan sesamanya. Bisa dicontoh dulu? Bisa? Elok-elok lah ke masjid loh. Bisa contohnya? Itu dia. Ramah, musuh tak ada. Tawaduk 100 apa namanya, pemuka-pemuka dunia yang hebat, mereka mengatakan Muhammad itu Rasulullah. Nah, oleh karena itu dipesankan oleh beliau dari berbagai hadis, kata Nabi, kalau kalian ingin dekat dengan aku nanti pada hari yaumul qiyamah, masuk dalam barisan aku kata Rasul, itu harus diperbanyak sholawat kepada Nabi. Berdasarkan hadis aulan nasi yaumul qiyamah aksaruhum alayya sholatan, manusia yang paling utama di sisiku besok kata Nabi pada hari kiamat, aksaruhum alayya sholatan, yang banyak bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, 112 hari lagi Ramadan tiba. Karena malam ini sudah tanggal 3 Rabiul, malam ini sudah tanggal 3 Rabiul akhir, Rabiul awal dan Rabiul. Itu aja lah. Rabiul akhir, Rabiul awal, akhir, Rajab, masuk Ramadan. Doa lagi. Kalau tadi doa kita mudah-mudahan sehat, senantiasa sehat walafiat, doa kedua ini minta dari Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini, insya Allah jumpa lagi dengan Ramadan itu nanti. Yang tak mengaminkan berarti tidak menjumpa sama Ramadan. Ini jemaah masjid 2 malam luar ketiga sedang nonton TV di kursi yang ini, siapa namanya? Saya nonton TV gitu, sehingga kaget, tak ada kabar kita ada sakit, tiba-tiba sedang nonton TV dengan kursi gedung kita, selesai hati-hati nonton TV berapa, begitu mudahnya mati. Udah dikatakan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 34, wa likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua kalian itu kata Allah punya batas akhir kehidupan. Allah tak tahu. Bagi tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Sambut. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayadah. Nah, kemana kamu lari dari Allah? Sembunyi di sebuah benteng yang sangat kokoh. Di situ malaikat tidak payah untuk mendatangi kita, menyelam kita di laut sana, makin cepat mati. Sangat betul lagi, siap-siaplah. Ya Bu, tadi ditanya Allah, apa telah kau lakukan? Apa telah kau berbuat untuk menghadapi hari esok nanti? Bapak Ibu yang berbahagia, kaji kita pada minggu ketiga Selasa di bulan Oktober dulu masih tergantung. Waktu itu baru saya sampaikan 3, dia 7. Abu Hurairah, Imam tak ada di situ, Imam keluar. Ingat tuh, itu makanya siapkan ordes kecil. Jadi kalau lupa buka balik.
itu ada 5. Yang kelima, yang keempat kita sore lagi itu juga lain muak. Yang kelima, ada jamaah yang datang ke masjid itu, dia duluan sampai ke masjid. Ada juga ya jemaah datang ke masjid itu terlambat. Mana ada? Mana bagus? Cakap aja. Cakap duluan, tapi prakteknya? Itu dia. Datang lambat, dari cepat. Yang bagaimana? Datang cepat. Makanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasul bersabda, kalau mereka itu mengerti, mereka paham, mereka tahu, datang berjamaah lebih awal, maulah mereka itu duluan sampai ke masjid. Karena ada 7 nilai yang didapatkan bagi orang yang datang duluan ke masjid, selain daripada keutamaan daripada sholat berjamaah. Yang 7 ini didapatkan bagi yang dulu sampai. Yang terlambat, dua udah tinggal, 3 udah tinggal 4. Coba saya tes balik apa yang pertama mana? Itu loh, mulai mandai. Orang yang datang dari rumahnya ke masjid, begitu dengar suara kaset, dia turun, dia keluar, sehingga dia santai berjalan. Dia tahu setiap ada kaset berbunyi atau ada suara ngaji, paling tidak itu 15 menit baru azan dikumandangkan. Iya kan? Saya beritahu sama Goreng supaya jemaah kita waktu azan sudah dekat bagi 2. Artinya kalau 15 menit kasih dihidupkan bagi 2, 7 menit ngaji, 7 menit tarhim. Jadi kalau dengan tarhim tadi, jemaah tahu bahwasanya waktu azan tinggal. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Benar. Santai dia datang. 3 dia pada langkah kakinya mengampunkan dosanya kanan, kaki kirinya mengangkat derajat bagi dirinya. Setiap langkah dia pergi dan pulang ke masjid itu dihitung sedekah. Tuh, tapi situ mereka. Yang berikutnya, begitu jamaah sampai di masjid, setelah dia masuk dengan membaca, ya apa doanya? Allah berlaku. Begitu dia masuk ke masjid, idza dakhala ahadakumul masjid falyaqul. Kata Nabi, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, falyaqul, ucapkanlah. Apa ucapannya? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, bukakanlah pintu rahmatmu kepadaku. Tapi yang bisa membaca itu yang teringat itu yang datang duluan, yang datang terlambat, yang tergesa-gesa. Tak ingat dia baca doa dulu. Sudah napasnya banyak baca bawah. Nantinya dia berjalan.
Allah, sesungguhnya aku mohon karunia-Mu ya Allah. Dia duduk. Duduk sholat sunat tahiyatul. Itu datang terlambat dari mana ada ke masjid? Tak ada. Saya tak tahu siapa orangnya. Rasulnya. Bu, orang yang datang terlambat, dua sholat tinggal. Tahiyatul masjid satu, qobliyah satu, qobliyah maksudnya. Ada terlambat. Jangan bapak ibu paksa sholat sunat di masjid Al-Ikhlas ini sementara jam kita itu iqamatnya tinggal 1,5 menit. Jangan dipaksa. Itu makanya lagi orang terlambat. Subuh ditengoknya tinggal 1,5 menit lagi waktu iqamat. Tapi qobla nanti sementara Rasul katakan jaga pelihara sholat rawatib yang 12 rakaat, insya Allah surga siap menunggu kemenangan. Rawatib 12 rakaat, ada yang sebelum, mana yang lebih baik di antara sebelum itu? Itu dia. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari sini Aisyah radhiyallahu anha dia berkata dari perempuan, qala Rasulullah alaihi wasallam, Rasul bersabda, raka'atainil fajri, 2 rakaat salat sunat fajar sebelum subuh, khairun, lebih baik minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi dari bacaan di sini, Bapak Ibu kalau dulu sampai di masjid dan siap nanti petugas bikin azan, jangan sampai tak sholat qobliyah subuh. Kalau ada dari ini ya, jadi beda ya. Angkat untuk qobliyah subuh. Setelah dia selesai sholat tahiyatul masjid, duduk. Duduk itu dapat nilai itu, tapi kalau duduk. Kalau duduk, sampai Nabi mengatakan dalam hadis bagi orang yang duduk menunggu waktu sholat apa waktu azan masuk, innal malaikatu nusolli, sesungguhnya kata Nabi malaikat senantiasa nusolli, mendoakan dia ala ahadikum madamu fi majlis, di antara kamu selama duduk di ruang sholat itu atau masjid itu, naqul, dia mendapat doa malaikat Allahumma firlahu Allahumma arhamhu, dia mendapat doa malaikat, ya Allah kata malaikat ampunkanlah dosa dia, ya Allah kata malaikat maafkanlah kesalahannya. Siapa yang dapat doa itu? Yang duduk di masjid sambil menunggu waktu sholat. Apatah lagi dari maghrib dia menunggu siap maghrib sampai waktu isya 40 menit. Dari mulai isya 40 menit. Ini ceramah kita 40 menit. Sampai 30. Makanya amal ini diratui. Cocoklah. Loh, udah tuanya dengan kita dari Allah. Udahlah kaki jenazah murid, langit mereka tekut. Duduk hari ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah, ada Allah. Pahala. Ini pahala. Ini nilai. Dan aku ampunkan dosamu bagi yang banyak mengucapkan kalimat-kalimat itu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sahabat datang ke Nabi, ya Rasul, saya tahu kata sahabat ini syariat Islam itu sangat banyak. Memang kata Nabi. Lalu tunjukkan kepadaku dari syariat yang banyak tadi satu saja biar dapat jadi pegangan bagi diriku. Kamu orang Nabi, ya Rasul, la yazalu lisani
lisanika ratban zikri, basahkan lidahmu itu dengan banyak berzikir. Banyak yang bisa dilakukan ini. Habis subuh, mau balik? Tunggulah. Ini ada yang bisa dilakukan, mau balik? Nah, sudah dalam ni. Ya Pak? Untuk mendapatkan nilai pahala hajatan wa umratan, mendapatkan pahala haji dan umrah. Qala Rasulullah SAW, tamah. Dia dapatkan itu sempurna. Dapatlah dia mengerjakan 2 salat yang belum sampai qabliyah dan suruh lain tahiyatul masjid. Masuklah waktu sholat. Goreng pun ada. Apa kata Nabi? Soal menjawab kalimat azan yang diucapkan oleh muadzin. Iza sami'tumun nada, apabila muadzin sedang azan, faqul, kamu ucapkan misla yaqulul muadzin, seperti diucapkan oleh muadzin. Tapi siapa yang bisa mengikut itu? Ya, terus sampai kalau ada orang sedang azan, muadzin sedang azan masjid, ada jemaah atau sedang berwudu, gimana dari mengikutnya? Tapi ingat, yang duluan sampai di masjid gharim azan, jangan ada bicara. Ikuti kalimat ucapan muadzin itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab, asyhadu an la ilaha illallah. Jawab. Mengapa saya jawabkan mic ni? Takut nanti kata orang awak itu isyarat masuk. Hayya 'alas shalah. Jawab. Mantap Masjid lain tak? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. La haula wala. As-salatu khairum minan naum. Jawab. Tak itu jawabnya doh. Jadi kemula kalimat tadi sadaqta wa barata wa ana minasya. Ini berpahala nak Bapak Ibu mengucapkan kalimat seperti muadzin tadi. Nilai. Tapi siapa? Ini kadang-kadang dulu sampai cerita loh, ya Allah sholah, cerita politik, cerita anak keluarga. Ikuti kalimat ucapan oleh muadzin itu. Dilarang oleh Nabi ketika muadzin azan kita ngobrol. Ikuti. Nanti kalau ibu harus diam dulu. Kalau bapak-bapak kalau cerita orang sedang azan, bukakan sutroh nih. Oi Pak, orang azan. Ya. Kalau ibu bapak dah tunggu. Oi, ngapo? Lado mahal. Lado mahal. Jadi sebut itu kan. Baik susu naik tolu turun biasa dah. Itu lebih bahasa lagi. Ikuti. Berapa menit lagi Bu? Saya nak pergi ada ceramah takziah jauh dengan kuarternya. Jadi saya tak bisa di sini. Jadi saya minta diskon waktu 5 menit. 5 menit je lah. Tapi diskon waktu aja upload yang diskon dulu lagi. Utuh je lah. Itu yang kuat kedua. Habis azan, kata Nabi di dalam hadisnya juga menyebutkan doa setelah azan.
Man qala ina yasma'u nada, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful apalah. Bapak apalah? Apal. Bisa dites. Bisa dites. Hah? Apal. Coba siapa apa? Kuatnya. Hadiah. Makanya kadang-kadang saya tengok makmum apa jemaah setelah azan. Kok cepat banget sih? Apa yang baca itu? Panjang tuh kan? Seperti yang saya baca tadi. Kata Nabi kalau diamalkannya doa setiap azan tadi, halat syafa'ah yaumal qiyamah, lagi-lagi dia dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW pada hari yaumil qiyamah. Sampai di sini saja dulu, karena Isya kita hari ini jam 19:14. Tinggal 3 menit lagi. Saya lanjut ke tempat taziyah sana. Nanti soal Isya nanti kalau ada orang dengar kamar di jalan saya singgah aja langsung. Izin ya Pak. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.